Oke, bahasan kita kali ini mengenai mamografi, yaitu sistem pencitraan X-ray khusus untuk organ mame atau payudara wanita. Nah, ini adalah topik yang sangat khusus dan lumayan krusial. Saya kebetulan pernah menggunakan slide yang sama untuk pendidikan fellowship dari dokter spesialis radiologi yang mau konsulen ya. Dan di sini sangat menarik karena sebagai preambul saya pernah mendengar dari komunitas fisika medis sendiri, dari saya kurang paham ini mahasiswa atau praktisi rumah sakit ya, tapi saya pernah dengar ada yang bilang bahwa mamografi itu sama aja dengan radiografi gigi katanya, karena alatnya bentuknya terlihat sama. Nah, di sini sebagai orang fisika kita harus tekankan bahwa mamografi itu berbeda dan memiliki konsep-konsep khusus ya, mengapa kita harus punya alat khusus untuk mencitrakan organ mame. Dan saya menyadur slide ini dari chapter 9 buku Diagnostic Radiology Physics-nya IAEA. Jadi memang ini banyak sekali hal yang itu tadi, karena saya sebenarnya menyadur ini dan menyampaikannya ke dokter, jadi ada hal-hal yang bersifat refreshment, dan ini sudah pernah kita bahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi nanti mungkin ada beberapa bagian yang akan saya skip, saya percepat karena memang kita sudah membahas ini di bagian sebelumnya. Dan sebagai awal, ini preambul aja waktu itu, kenapa kita perlu mamografi itu dikhususkan ya, karena memang tidak seperti organ-organ lain di mana penyakitnya ini dideteksi setelah kelihatan. Mamografi ini punya kemampuan untuk bisa mendeteksi breast cancer sebelum terjadi gejala. Jadi ada kecenderungan untuk screening. Nah, nanti kita bisa diskusikan lagi mengenai screening. Ini adalah satu hal yang perlu menjadi perhatian luar biasa dari medical physicist juga. Jadi karena screening ini mengekspos populasi ya, dan bukan wanita sakit, biasanya wanita sehat yang diekspos, jadi perlu justifikasi yang sangat kuat. Dan ini adalah satu lahan pemikiran yang luar biasa buat orang fisika medis dan dokter spesialis radiologi. Nah, sehingga alat mamografi ini diciptakan secara khusus dan memiliki perbedaan-perbedaan gitu ya, yang membuatnya memang didesain secara berbeda. Yang pertama memang karena mamografi ini khusus untuk breast, dan kita punya kemampuan di mamografi untuk mendeteksi early stage cancer gitu ya. Jadi kita gunakan mamografi untuk symptomatic patient, untuk tujuan diagnosa, maupun untuk pasien yang asimptomatik. Jadi kalau di luar negeri dan di Eropa ya, pada khususnya di Eropa itu sudah menggunakan screening mamografi. Jadi untuk pasien, untuk wanita yang nggak harus pasien, untuk wanita yang sudah berusia sekian tahun ke atas, maka setahun sekali atau 2 tahun sekali mereka akan dapat surat dari pemerintah untuk melakukan mamografi, dan mereka tinggal bawa surat itu ke rumah sakit rujukannya, kemudian dia bisa mamografi gratis. Nah, di sini screening sepertinya belum dilaksanakan, hanya menjadi jargon di beberapa rumah sakit ya untuk screening, tapi kalau menjadi program pemerintah gitu sepertinya belum. Dan mengenai eksposnya sendiri itu biasanya bisa menggunakan beberapa view ya, biasanya craniocaudal dan mediolateral yang agak miring, MLO, dan juga bisa digunakan untuk biopsi pre-surgical ya, lokalisasi. Lalu kenapa kita buat mamografi ini berbeda? Karena organnya yang kita eksposi ini juga berbeda. Kalau kita lihat di sini, ductal carcinoma ini adalah garis yang lurus. Sementara fibroglandular tisu atau organ kelenjar yang ada di dalam mame itu adalah yang garis lebar-lebar ini. Sementara yang lemak itu garis putus-putus ini. Kita bisa lihat bahwa di sumbu X ini adalah energi X-ray yang diekspos ke organ. Lalu ini adalah koefisien atenuasi per sentimeter. Di sini kita bisa lihat bahwa ductal carcinoma dan fibroglandular tissue itu memiliki koefisien atenuasi yang mirip di energi tinggi. Tapi di energi yang lumayan rendah, kita bisa bedakan, kita bisa bedakan antara ductal carcinoma dan fibroglandular, apalagi dengan adipose. Di sini keywordnya adalah energi. Sudah kita lihat bahwa di energi rendah bedanya lebar, tapi di energi yang tinggi ini bedanya nggak lebar. Jadi kalau kita pakai X-ray dengan energi tinggi, maka kita nggak bisa membedakan koefisien atenuasi antara ductal carcinoma dengan jaringan fibroglandular. Tisu pun juga jadi mirip.
Ini membuat tidak adanya kontras. Karena nggak ada kontras, nanti otomatis fungsi diagnostiknya jadi batal. Kita nggak bisa lihat organ-organ yang kita ingin lihat ataupun patologi yang kita ingin lihat. Jadinya kita memang perlu bedakan mamografi. Jadi saya sangat menyayangkan waktu itu pernah mendengar selentingan bahwa mamografi itu sama aja dengan gigi ya, dental, mungkin panoramik ya, karena bentuknya sama-sama berdiri begitu. Mungkin yang bersangkutan waktu itu sangat awam ngomongnya begitu. Tapi ini sangat berbeda dari segi fisika. Ini beda sekali, dan perhatian orang fisika harusnya sangat tinggi kalau ada mamografi. Jadi kita memerlukan X-ray dengan spektrum yang energi rendah. Karena spektrum energi rendah ini membuat kita bisa membuat perbedaan tisu itu jadi menonjol, jadi kelihatan gitu ya. Itu intinya. Nah, satu hal yang lain juga adalah homogenitas ini tidak ditemukan di organ lain atau X-ray yang sudah ada. X-ray konvensional. Di sini yang konvensional gambar sebelah kiri itu untuk toraks ya, ada udara, ada cairan mungkin, dan ada tulang dengan ekstrim udara dan tulang itu ada di situ. Jadi heterogen. Sementara untuk mamografi ini homogen. Di sana tidak ada tulang dan tidak ada udara. Hanya lemak dan sekitarnya dan soft tissue. Karenanya memang itu tadi, karena kita melihat kurva yang koefisien atenuasi tadi untuk bisa membedakan antara karsinoma dengan yang glandularnya, itu kita perlu energi yang rendah. Dan bagaimana kita membuat energi rendah? Tentu saja ini memanfaatkan fisika. Kita memanfaatkan sinar X karakteristik. Kita nggak bisa bergantung ke sinar X Bremsstrahlung, karena Bremsstrahlung itu berupa probabilitas. Sedangkan kalau karakteristik kita sudah tahu material-material apa saja yang kalau kita bombardir dengan elektron maka dia akan mengeluarkan X-ray dengan energi tertentu sekian ya. Dan dalam kasus mamografi ini kita konsentrasi ke molybdenum 42 yang mana energinya sudah bisa bukan ditentukan ya, sudah bisa diketahui itu rendah. Jadi kalau kita gunakan ini, dan memang di mamografi pada kenyataannya digunakan ini, berarti kita bisa dapat energi yang sesuai rentang yang kita butuhkan gitu. Dan karakteristik mamografi ini unik. Kita memerlukan resolusi spasial yang tinggi. Kita perlu dapat sampai ini ya, di sini 50 mikrometer, barang sekecil 50 mikrometer itu harus kelihatan. Kenapa? Karena mamografi ini tadi di depan kita sebutkan juga tidak hanya untuk pasien yang simptomatik, tapi juga untuk wanita-wanita yang asimptomatik atau tidak merasakan gejala. Nah, kalau misalkan mamografi ini biasa-biasa saja, tidak dengan kemampuan deteksi yang sangat detail kecil, maka dia tidak mampu mendeteksi kanker-kanker yang masih dini. Jadi percuma kita ekspos wanita yang masih sehat terus nggak kelihatan, hanya karena alatnya tidak mampu mendeteksi resolusi yang tinggi. Karenanya ini adalah karakteristik minimum untuk mamografi adalah resolusi spasial itu emas. Itu perlu, karena kita gunakan juga untuk cari cikal bakal kanker ya. Jadi kalsifikasi tumpukan kalsium yang biasanya kemudian kalau tidak ditreat, tidak cepat diangkat, itu akan menjadi CA. Lalu kita perlu kontras. Jadi resolusi spasial kita perlu tinggi, kontras juga perlu tinggi. Dan ini kita achieve, kita dapatkan dengan menggunakan X-ray yang spektrum energi rendah. Kemudian kita juga memerlukan dynamic range yang lebar. Ini tidak berarti lebar selebar kalau kita mau expose toraks ya, tapi berarti di sini kita bisa dapat dynamic range-nya ini antara breast pasien yang breastnya dense atau yang masih muda, atau yang pasien yang usianya sudah tidak muda, biasanya sudah beda anatominya, komposisinya juga berbeda, dan itu semua harus bisa dicitrakan oleh mamografi. Maksudnya itu, jadi tidak hanya optimal untuk kelompok pasien tertentu. Dan tentu saja karena organ yang dicitrakan adalah organ yang sensitif secara radiobiologi, kita memerlukan sistem yang mendeliver dosis yang rendah, tapi juga cukup image quality-nya untuk menegakkan diagnosa. Ini memang umum, semua alat radiologi diagnostik seyogyanya memang seperti ini. Namun di mamografi perlu ditekankan karena kita juga kadang-kadang mengekspos anggota populasi yang bukan merupakan pasien. Jadi justifikasinya harus sangat kuat, dosis dan image quality-nya.
Di sini peranan medical physicist sebetulnya sangat dominan dan penting. Hal selanjutnya yang kita bisa diskusikan adalah mengenai equipmentnya, mengenai alatnya itu sendiri. Ini contoh alatnya, punya konfigurasi khusus. Jadi kalau geometri dasarnya ini sama ya, dari atas itu focal spot, lalu ada bukaannya, kolimasi, lalu pedal kompresinya, grid dan film screen atau FPD atau apalah, whatever yang nanti dipakai. Dan secara khusus dari samping ini ya, ini sama ya, ini tube-nya biasa pakai tube putar, lalu ini filter, ini kolimator, lalu ini combustion pedalnya, grid, lalu ini detektornya, lalu ini adalah phototimer detector atau ASC yang umumnya kalau di mamografi itu wajib ada gitu ya. Jadi ini memang secara standar itu umumnya akan selalu ada. Kembali lagi, karena ini adalah mencitrakan organ yang sensitif secara radiobiologi, nggak mungkin kita pakai coba-coba gitu. Jadi biasanya ada, dan kalau nggak ada biasanya diuji kesesuaian akan langsung tidak lolos. Nah ini adalah geometri khusus di mamografi. Kalau saya bisa zoom sebentar, oke. Maka di sini kelihatan ya bahwa bentuk beamnya ini beda. Kalau yang biasa radiografi konvensional itu kan seperti ini, dia divergen. Tapi ya kalau di mamografi itu dia harus half beam begini, harus miring. Kenapa? Karena kita menghindari ini missed tissue. Dan juga kalau kita buat seperti ini, maka di sebelah sini di bawah ini adalah biasanya area gonad, dan ini berbahaya. Dia juga organ yang sangat sensitif. Jadi kalau kita buat untuk mamografi, maka otomatis konfigurasinya berbeda dengan radiografi umum biasa. Dia pasti akan seperti ini beamnya, alignmentnya, dan ini kita nggak perlu atur, itu sudah otomatis memang dari alatnya seperti itu. Jadi chest wall itu kita adalah anatomi yang perlu dilihat juga, karena ada beberapa kasus di mana anomalinya atau patologinya adanya di daerah dekat chest wall. Jadi memang itu kita tidak bisa afford untuk kehilangan informasi di area chest wall. Tabungnya biasanya yang high frequency, lalu kemudian waveformnya yang near constant potential, jadi yang frekuensi tinggi ya. Kalau kita lihat di generator nanti kita ini informasi yang kita udah tahu. Terus biasanya pakai rotating anode dengan fokus yang kecil, exit window-nya khusus, dia menggunakan beryllium karena atenuasi rendah. Ingat, kita pakai X-ray dengan energi rendah. Jadi kalau kita pakai exit window yang energinya atenuasi tinggi, maka kita bisa kehilangan banyak X-ray yang bermanfaat. FID biasanya antara 60 sampai 65 cm, jadi nggak sampai 100 seperti ini. Dan ini fix ya, biasanya jarang bisa diubah-ubah. Sedangkan untuk spektrum sendiri, nah karena kita menggunakan radiasi khusus energi rendah, maka spektrumnya juga khusus. Di sini spektrum yang khusus ini kita pilih dengan kompromi antara radiation dose dengan image quality. Biasanya penentuan spektrum ini kita lakukan dengan pemilihan material target, material di filter, dan juga KV. Untuk mamografi yang screen film yang analog itu biasanya energinya antara 18 sampai 23 kV. KV ya, bukan KV. Depending on thickness dan compositionnya. Dan biasanya kita menggunakan X-ray karakteristik dari target, molybdenum, dan radium. Dan kita juga tentu saja yang tadi sudah disebutkan, kita juga menggunakan filter yang khusus. Nah, untuk digital mamografi biasanya menggunakan energi yang sedikit lebih tinggi, meskipun tidak ekstrim ya. Nah, ini adalah kurvanya. Nanti kita bisa lihat satu-satu. Biasanya menggunakan filter molybdenum juga ya. Tebalnya 30-35 mikrometer. Biasanya dikapal dengan anoda molybdenum juga, MOMO. Ini yang kita bisa lihat dari gambar yang ini, MOMO ya. Oke. Yang kiri dan yang kanan. Yang kiri ini MOMO jelas. Kita bisa lihat yang bawah ini 28 kV, yang ungu terang ya.
lalu yang ini adalah 25 kV yang biru. Bedanya hanya di intensitas fotonnya. Untuk energinya seperti ini. Jadi sebenarnya kita memerlukan energi sekitar segini kan. Namun sebenarnya kalau kita hanya pakai MO saja, nggak pakai filternya, maka di sini akan ada ekornya. Ini yang kemudian dipotong dengan MO lagi sebagai filter. Dipotong sehingga yang energinya di atas 20-an ini akan diserap oleh molybdenum. Jadi akan segini. Sementara kalau kita perlu untuk menggunakan energi yang sedikit lebih tinggi, maka kita mungkin tetap pakai target MO, tapi kita menggunakan filter rhodium tadi ini. Sehingga filter rhodium dia tidak menyerap dari 20 keV, tapi dari sekitar 23 keV. Jadi sedikit lebih tinggi. Karenanya kita bisa dapat spektrum yang warna hijau. Di sini bagian sini nggak kepotong, kita tetap dapat energi yang agak tinggi. Nah, ini adalah kombinasi yang lain. Ini tadi ya, yang hijau itu yang tadi. Kalau kita memerlukan energi yang lebih tinggi lagi, maka kita pakai RH. Ini ya, rhodium 28. Maka kita bisa dapat sama maksimumnya di sini mentoknya, tapi mayoritas energinya itu adanya di energi rata-rata yang lebih tinggi. Jadi untuk yang hijau dengan yang RH ini, maka yang RH tentu saja energi rata-ratanya pasti lebih tinggi. Karena secara populasi dia lebih banyak yang di atas 20. Kalau yang hijau ini secara populasi banyak kan yang 18. Lalu ini khusus ya dengan menggunakan target Wolfram. Target yang sama dengan X-ray biasa. Ini menggunakan filter RH, jadi dia motongnya tadi RH kan di antara 23-an ya, jadi di sekitar sini dipotong. Terus yang lain dengan menggunakan WAG, ini potongnya juga agak lebih tinggi, dan terakhir pakai WAL, filternya AL. Ini sampai ke energi yang tinggi sekali di sini. Kalau untuk di Indonesia sendiri saya tidak pernah dengar ini dipakai ya, yang WRH segala macam. Ini untuk energi tinggi biasanya yang banyak pakai ini adalah untuk pasien Kaukasia dan ras Afrika ya biasanya. Ini memang mereka memerlukan atenuasi yang lebih, memerlukan energi yang lebih banyak dan dosis yang mungkin lebih tinggi juga. Tapi kalau untuk pasien Asia biasanya molybdenum, MO atau MORH pun jarang ya. Dan sebenarnya yang saya lihat di lapangan itu jarang sekali itu dipakai. Variasi filter dan anode itu jarang sekali diubah-ubah. Jadi kalau sudah pertama kali diinstal waktu training adalah MO, ya udah dia akan pakai MO terus tanpa tahu bahwa sebenarnya bisa diubah-ubah. Dan kalau misalkan ada physical medis di sini, teman-teman semuanya misalnya nanti kalau udah kerja dan nemu ada mamografi, kalian bisa lakukan optimisasi dan kasih informasi ke rumah sakit bahwa sebaiknya dipakai yang mana untuk kondisi seperti apa. Jadi perlu juga memainkan peranan edukasi gitu ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas tadi waktu satu-satu. Ini adalah ini. Lalu prosedur unik dari mamografi adalah adanya kompresi atau payudaranya itu ditekan gitu ya. Dan ini tidak sembarangan, ini ada tujuannya. Kompresi ini bisa dilihat di sebelah atas ini, dengan dilakukan kompresi maka scatter to primary ratio-nya akan berkurang gitu ya. Jadi ini akan mengurangi scatter dan juga akan membuat uniformity. Kalau secara komplit salah satu tujuannya adalah mengurangi superposisi dari citra. Jadi kita bisa lihat ada ilustrasinya. Lalu keuntungan yang kedua adalah mengurangi ini ya, rasio scatter tadi, karena volumenya dikurangi. Kita mengurangi jarak juga antara plane dengan breastnya. Dengan mengurangi jarak, maka kita bisa mengurangi geometric unsharpness. Makin dekat antara objek dengan detektor. Nah, breast center compress ini juga akan memberikan atenuasi yang lebih rendah, sehingga radiasi yang diserap juga lebih rendah. Otomatis dosis yang diserap oleh organ breast ini juga akan berkurang. Ini sebuah satu keuntungan. Dan juga tentu atenuasinya lebih rata, sehingga gambarnya juga lebih baik, lebih uniform gitu ya. Tentu saja yang terakhir adalah mengurangi gerakan, clamping. Jadi dia menekan supaya tidak bergerak karena bersin atau karena batuk gitu ya. Jadi ini mengurangi kemungkinan terjadinya blur karena gerakan.
Equipment yang lain yang juga dipakai di alat lain juga sebenarnya adalah grid. Grid ini sebenarnya fungsinya adalah mengurangi scatter gitu. Dimana scatter radiation itu akan mengurangi image quality karena menyebabkan gambarnya jadi nggak jelas. Menggunakan grid itu umumnya yang dipakai adalah linear grid gitu, dan untuk mamografi sudah cukup banyak dan umum jamak ya menggunakan grid yang bergerak, moving grid during the exposure. Jadi saat expose grid itu bergerak supaya gambar gridnya itu sendiri itu tidak tercitrakan dengan tegas. Jadi si gridnya itu sendiri juga ngeblur sehingga nggak mengganggu image quality. Dan ini menimbulkan baki faktor ya. Baki faktor itu increase in dose due to the use of grid. Dengan adanya grid, karena scatter jadi berkurang, otomatis foton yang sampai ke detektor juga berkurang, jadi perlu ada kompensasi, yaitu menaikkan dosis. Ini justified karena ada improvement signifikan dari image quality. Jadi keuntungan yang kita dapat itu lebih besar, yaitu berupa image quality yang meningkat secara signifikan daripada risiko radiasi yang ditingkatkan. Ini grid ya, jadi grid itu punya istilahnya rasio di sini T per D, T itu ada tebalnya dan D itu ini. Ini akan dibahas juga nanti di fluoroskopi yang umumnya juga pakai grid juga. Radiografi umum juga biasanya menggunakan grid, tapi tidak ya, pilihan biasanya ya, bisa dipakai bisa enggak. Jadi dengan adanya grid ini yang namanya scatter itu bisa terhambat. Lalu AEC ini kita bisa agak skip karena ini sama prinsipnya, sama persis dengan yang di radiografi umum, dengan referensi kemudian di compare dengan referensinya kan sama. Namun yang menarik dari AEC di mamografi adalah targetnya. Kalau yang saya pernah ceritakan di kuliah mengenai AEC juga ya, di bagian AEC, kalau di umum targetnya adalah optical density atau dosis gitu ya. Jadi kalau sudah mencapai optical density tertentu, maka dia akan cut off. Tapi di AEC yang modern mamografi ini ada yang targetnya adalah SNR atau SDNR. Ini untuk mamografi digital. Jadi kalau gambar sudah mencapai SNR tertentu atau SDNR tertentu, maka dia cut off. Nah, untuk screen film biasanya sensor AEC itu ada di bawah ya, di bawahnya image receptor sehingga nggak ada shadow. Dan ini prinsip dari AEC, yaitu bahwa exposure akan dihentikan saat target tercapai gitu. Targetnya itu radiasi atau optical density. Kalau di mamografi lokasi sensornya ini bisa diubah-ubah. Sebagian alat ya ini bisa diubah-ubah karena kita tergantung, kita sebagai penentunya adalah bagian yang mana dari mami, apakah dekat nipple atau dekat chest wall gitu ya. Ini tergantung kasusnya. Dan umumnya memang dikontrol oleh mikroprosesor. Jadi dalam waktu kurang dari 10 milisecond gitu ya, kita bisa tahu brush thickness-nya dan atenuasinya, dan kemudian bisa memilih secara otomatis KV, filter, dan targetnya. Jadi tadi target dan filter, MOMO, MORH itu tadi. Kalau alat-alat yang memang sudah digital itu pemilihan filter itu juga bisa otomatis berdasarkan respon dari detektor AEC. Nah, untuk yang digital mamografi yang full, yang menggunakan flat panel gitu ya, detektor digital itu sendiri bisa berfungsi sebagai sensor AEC. Dan biasanya kalau menggunakan seperti ini, maka konsepnya adalah pre-exposure. Jadi sebelum di-expose, dia sebenarnya sudah mengekspos dulu pakai low dose. Jadi exposure sebenarnya 2 kali. Ada expose low dose, lalu kemudian dari gambar low dose tersebut, dia akan ngitung SDNR di area tertentu. Biasanya area 1 cm². Lalu kemudian KV, filter, dan targetnya itu dipilih berdasarkan SDNR sini, SDNR yang didapatkan. Jadi ketika dia tahu, oh ini SDNR sekian, maka yang cocok adalah filter yang mana, KV yang mana, lalu targetnya pakai yang mana. Ini canggih sekali. Jadi yang pre-exposure ini sebenarnya mirip seperti
kalau kita bicara CT ya, Tube Current Modulation TCM, itu juga ditentukan kan berdasarkan pilot scan, surview kalau kata Philips ya. Jadi ini beda-beda pilot scan itu atau SPR. Nah nanti di situ bisa menentukan KVMA-nya berdasarkan informasi itu. Ini juga sama. Jadi dia akan expose dulu sebentar gitu untuk menentukan AEC-nya. Menentukan apakah dia pakai filter yang mana, target yang mana, dan KV yang mana. Dan MA juga ujungnya ya, untuk second-nya juga kan nanti lewat AEC. Lalu magnifikasi. Nah ini fitur yang tidak dimiliki oleh modalitas lain. Jadi mamografi itu bisa kita magnify menggunakan breast support. Ini untuk meningkatkan diagnostic quality. Jadi kalau digunakan breast support seperti ini ya, jadi dinaikkan posisinya, itu fokus to object distance-nya reduce, jadi berkurang antara fokus ke objeknya. Kemudian object to image receptor dinaikin. Nah ini kenapa? Kan kita berkali-kali bilang bahwa yang baik adalah objek itu berada sedekat mungkin dengan reseptor. Tapi ini kenapa dijauhkan gitu? Karena kita memang ingin magnifikasi. Kita memang menginginkan zoom. Tapi kita tidak mencari detail biasanya ya. SNR-nya itu akan meningkat karena zoom itu tadi. Lalu kemudian spatial resolusinya juga akan meningkat ya. Balik lagi karena kita ada magnifikasi. Scatter rejection-nya juga tinggi karena scatter dari bawah itu berkurang. Seperti ini. Jadi kalau ada dua objek di sini, kalau kita expose di daerah sini, dekat, maka kita akan dapatkan dia bentuknya begini. Tapi kalau kita jauhkan, maka kita bisa lihat dia terpisah, secara terpisah. Dan ini sangat menguntungkan secara diagnostik. Jadi kita tahu itu satu lesi atau dua lesi. Jadi memang magnifikasi ini adalah untuk meningkatkan SNR ya, tadi sudah, lalu kemudian lokalisasi, visualisasinya. Dan kalau dengan magnifikasi maka batasan-batasan karena batasan spasial karena grain dari film ini akan bisa dihilangkan gitu ya, karena kita image-nya sudah di zoom, maka itu sudah bebas dari pengaruh ukuran grain. Nah lalu kemudian ada benefit-benefit lain yang nanti bisa diekspor, tapi intinya adalah yang tadi ya, itu sudah. Jadi bisa naik gitu ya, spatial resolution itu tadi. Dan sebetulnya karena breastnya tadi lebih dekat ke AEC source-nya, kan tadi kita naikkan ke atas saat kita magnifikasi, maka dosisnya juga akan meningkat. Dan tentu air gap antara breast dan image receptor itu tentu nanti ada meningkatkan scatter rejection juga, jadi kita lebih bebas dari scatter. Sehingga kalau kita menggunakan magnifikasi, biasanya kita tidak menggunakan anti scatter grid, karena kalau kita sudah dijauhkan lalu pakai grid lagi, ini dosisnya akan naik karena ada AEC yang akan meningkatkan dosisnya. Ini contohnya magnifikasi ya, yang sebelah kiri itu nggak ada magnifikasi, nggak dimagnifikasi, tapi setelah dimagnifikasi di kanan ini kelihatan sekali ada meshnya. Lalu kemudian teknologi reseptornya. Nah reseptor ini sudah kita pelajari di bagian reseptor, jadi mirip-mirip tapi kita screen saja, nggak terlalu detail. Sama pakai yang screen film digital ya. Untuk digital ada area detektor, maksudnya detektor yang full field istilahnya ya, indirect, direct, lalu yang CR. Lalu ada juga detektor yang saya pribadi belum pernah lihat untuk mamografi, yaitu yang scanning dan yang photon counting, tapi ini secara teori dan di buku ini katanya ada, dan saya sebenarnya belum lihat. Untuk screen film ini sama proses dengan konsep screen film yang lain. Dan yang spesial di sini perlu dimention adalah di dalam kaset untuk mamografi, kasetnya itu adalah single emulsion, jadi nggak boleh kebalik. Ini sama ya. Jadi ada materi-materi di sini yang sebenarnya sudah kita bahas, dan itu akan saya skip. Biasanya 1824 atau 2430, 2430 terlalu besar sih, tapi ya kadang-kadang untuk pasien dengan breast yang besar maka bisa
dipakai multiple film. Tapi ini di Indonesia jarang terjadi ya, kecuali untuk kasus patologi yang memang khusus. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya, pasti udah paham. Yang spesial adalah dia single emulsi, jadi dia tidak dua madep, intensifiernya itu tidak ada di dua sisi, hanya ada di satu sisi. Kenapa? Karena ini kan kita pakai energi rendah. Kalau ini ada juga, maka ini ada intensifier juga, maka kita akan menerima terlalu banyak sinyal, dan ini akan membuat gambarnya jadi nggak jelas, jadi hitam gitu ya, karena terlalu cepat menghitamnya. Jadi kita menginginkan dia single emulsi saja, biasanya begitu. Biasanya ya gadolinium oksasulfida, lalu material fosfornya itu lumayan khusus, karena kita menginginkan yang dia sensitif di energi rendah gitu ya. Ini teori yang kita sudah pahami juga gitu. Ini adalah mengapa kita memerlukan kontras. Dan kita bisa lihat bahwa kontras paling besar ini adanya di daerah adipos ini. Di sini low kontras. Ini juga low kontras terlalu gelap gitu ya. OD-nya terlalu berat. Yang ini OD-nya tinggi, juga kontrasnya rendah. Kontras yang bagus itu di tengah-tengah. Oke, ini adalah kurva HD ya, menjelaskan kurva HD. Saya tidak akan ulang. Nah, ini penekanan di peranan fisikal medis. Sebetulnya kalau kita gunakan mamografi untuk screening, maka yang namanya daily quality assurance, monthly, yearly itu sangat penting. Karena kita ingin screening itu tadi ya, kalau kita mengekspos pasien yang sehat, lalu kemudian hanya karena alatnya nggak bagus terus nggak ketahuan, padahal sebetulnya ada, maka itu rugi yang sangat luar biasa. Jadi harus dipastikan bahwa alat ini dalam kondisi yang prima, dan tidak hanya kondisi yang acceptable secara hukum, tapi juga harus perfect. Jadi dalam mamografi kita tidak menerima hanya sekedar lolos uji, tapi kita ingin kualitinya dalam kondisi sempurna gitu. Ini yang sebenarnya perlu kita tekankan, dan peranan medical physicist di mamografi sebetulnya harus sangat kuat sampai ke monitor-monitornya. Nah, ini untuk yang digital sama ya kurang lebih paparannya. Jadi ini banyak hal-hal yang sebenarnya kita sudah diskusikan di sebelumnya, dan yang perlu dilihat ini resolusi spasialnya lumayan ya, 5-10 line per mili. Sementara kalau radiologi diagnostik nggak sampai segitu, 5 aja udah tinggi sekali gitu ya. Nah, ini untuk karakteristiknya yang digital, for processing, for presentation. Ini tadi saya pernah di kuliah sebelumnya saya pernah ceritakan mengenai gambar yang for process dan for presentation. For process itu berarti yang mentah ya. For presentation itu yang berarti sudah melewati image processing otomatis. Jadi ada dua jenis detektor, ada yang area, ada yang scanning. Yang area itu sekali expose langsung semuanya terjamah ya, bagian detektornya lebih cepat, dan juga biasanya konvensional biasanya pakai itu. Kalau yang scanning itu scanning X-ray beam, jadi dia seperti scan gitu ya, seperti scanner flatbed. Saya sendiri belum pernah melihat gitu. Untuk yang digital ini sama ya, pakai matrix Dell, pakai matrix TFT, nanti ada gambarnya. Ya, seperti ini. Ini sudah kita bahas di digital. Jadi kalau dilihat di sini elektrodnya, kapasitornya, TFT-nya, lalu kemudian untuk direct indirectnya nanti kita bisa diskusikan. Ini indirect biasanya pakai fosfor kristal, kalau yang direct pakai amorphous selenium. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini. Ini TFT-nya, dasarnya ya, A-nya. Lalu kalau yang indirect dia pakai kristal CSI. Tapi kalau yang direct dia biasanya menggunakan amorphous selenium. Jadi dia langsung electron hole. Kalau yang ini dia konversi dulu ke cahaya.
tapi sama-sama ini digital mamografi. Jenis inilah yang kadang-kadang si detektornya ini bisa berfungsi juga sebagai ASC. Kemudian CR ini juga sama, jadi tidak memerlukan tambahan pengetahuan khusus. Ininya sama kok, prinsipnya sama. Ini yang quantum counting detector, jujur saya belum pernah melihat, tapi ini nanti bisa dibaca dan menjadi diskusi yang menarik juga, karena apakah dia memang superior dibandingkan dengan yang full digital tadi ya, yang maksud saya yang direct dan indirect, kelebihannya apa, ini perlu kita explore juga sebelum alatnya mulai ada yang pakai gitu ya. Dan mungkin juga sebenarnya ada yang pakai tapi saya nggak tahu gitu. Dosimetri ini akan saya skip, intinya kita menggunakan MGD, dan untuk dosimetri ini adalah konteksnya tidak saya letakkan di sini tapi nanti di diklat, karena nanti ada bahasan khusus yang khusus kita ngomongin dosimetri saja gitu. Jadi kayaknya masih belum tepat kalau kita diskusikan sekarang. Kurang lebih intinya kita gunakan MGD gitu. Oke, ini cara menghitungnya, nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Lalu kemudian adalah alat-alat mamografi yang baru, digital breast tomosynthesis. Ini menggunakan tomosintesis, bukan tomografi ya, jadi dia seperti ngintip dari banyak proyeksi tapi bukan volumetric. Dia pivot about a point, kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi dia kalau lihat gambar sebelah kiri itu dia sambil expose, sambil bergerak, lalu kita bisa dapat gambarnya. Ini gambar yang di kanan yang hitam itu, kita bisa lihat gambarnya dari berbagai posisi yang 3D itu. Sebenarnya dia bukan 3D dalam konteks tomografi ya. Kalau tomografi ini lain lagi, tapi kita bisa seperti mengambil dari banyak proyeksi. Oke, sebenarnya bisa juga dibikin representasi 3 dimensi tapi tidak seperti CT jadinya. Kalau perlu CT ya menggunakan breast CT. Ini di sini juga saya belum pernah lihat gitu ya, tapi kurang lebih eksposisinya seperti ini dan gambarnya seperti ini ya, CT. Jadi tabungnya ada di bawah, detektornya juga ada di bawah, dia berputar. Lalu kemudian ini dedicated khusus untuk breast. Tentu saja ini jauh lebih nyaman untuk dilihat oleh para radiolog. Pasti kualitinya akan jauh lebih baik, tapi dosis segala macam ini perlu juga dieksplor. Jadi itu untuk medical physicist harus hati-hati, karena mamografi ini sesuatu yang sangat berkembang pesat dan dia mencitrakan organ yang sangat sensitif secara radiobiologi dan juga secara sosial. Jadi memang treatmentnya harus berbeda. Quality itu harus selalu dalam kondisi perfect, dan di situ peran fisika medis sangat dituntut untuk bisa melebihi standar kalau saya bilang, karena standar itu kan biasanya minimum regulasi, tapi kalau mamografi itu biasanya melebihi standar itu karena yang dituntut adalah perfection. Demikian mungkin diskusi kita bisa dilanjutkan di forum ataupun saat tatap muka dan saat menjawab kuis. Baik, terima kasih. Selamat belajar.